Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 241. Feng Yu sangat tidak senang dengan perjalanan hari ini ke lapangan tembak. Terutama ketika dia menembak target yang salah di akhir. Kirilenko dan saudara menertawakannya. Ketika mereka bermain pemotretan skit, Feng Yu telah melewatkan setiap dis. Instruktur Leo tidak ketinggalan satu dis pun. Kirilenko jauh lebih baik dalam menembak skit daripada Broderke, dan ini memberinya kesempatan untuk membual tentang dia berburu beruang di Tiongkok. Kirilenko dengan bangga bertanya kepada Broderke dan instruktur Leo apakah mereka pernah berburu beruang sebelumnya. Kulit beruang masih di rumahnya meskipun Uni Soviet tidak melarang perburuan beruang, tidak ada yang pernah membunuh beruang sendirian. Hanya Feng Yu dan Kirilenko yang tahu kebenaran di balik perburuan beruang. Itu adalah insiden yang mengarah pada persahabatan mereka sekarang. Saudara juga curiga dengan klaim Kirilenko. Bagaimana Kirilenko mendapatkan senapan berburu di Cina? Dia adalah orang asing dan siapa yang mau meminjamkan senapan? Kirilenko mengatakan bahwa dia telah meminjam senapan berburu dari Feng Yu, tetapi saudara tidak mempercayainya. Dia yakin bahwa Feng Yu bukan berasal dari keluarga pemburu dari keterampilan menembaknya dan dari mana dia mendapatkan senapan berburu. Selanjutnya, apakah mereka berdua saling kenal? Dan mereka cukup dekat untuk meminjamkan senapan berburu ke Kirilenko. Setiap kali Broderke menanyakan hal ini kepada Kirilenko, Kirilenko akan bersikeras bahwa dia telah berburu beruang itu sendirian. Juga, kisah perburuannya sedikit berbeda setiap saat. Tak seorang pun kecuali Feng Yu yang tahu yang sebenarnya. Feng Yu ingin bermain dengan senjata lain, tetapi instruktur Leo tidak mengizinkannya. Dia mengatakan Feng Yu akan melukai dirinya sendiri jika dia menembak terlalu banyak peluru pada kali pertamanya. Saat makan siang, Feng Yu juga memperhatikan bahwa tangannya gemetar dan untungnya dia tidak menggunakan sumpit. Pada akhirnya, instruktur Leo mendapat obat untuk Feng Yu untuk merendam tangannya. Obat itu akan menghilangkan bau mesiu dan juga menyembuhkan lengannya yang sakit. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Kirilenko dengan bangga bertanya kepada Feng Yu, "Feng, apakah kamu masih meragukan kemampuan menembakku?" Anda seorang prajurit, dan ini adalah pertama kalinya saya. Itu normal bagi saya untuk melewatkan target. Anda akan bertemu manajer Bank Ukraina lusa. Apa yang ingin kamu lakukan besok? Bagaimana dengan olahraga? Olahraga apa yang biasanya Anda mainkan? Berbicara tentang olahraga, Cina tidak dapat dibandingkan dengan Uni Soviet. Lihatlah sepak bola dan bola basket, kata Kirilenko. Sial, bola basket. Tim bola basket Uni Soviet memiliki sejarah mulia. Selama Olimpiade 1972, Uni Soviet menentang AS. Ketika waktunya habis, pihak Soviet telah kalah. Pelatih Soviet pergi untuk berbicara dengan wasit, dan wasit menghadiahkan lemparan bebas tim Soviet. Pemain Soviet melewatkan lemparan bebas, dan wasit memberi tim Soviet lemparan ulang lagi. Uni Soviet memenangkan pertandingan. Amerika memprotes keputusan wasit tetapi tidak berhasil. Uni Soviet memenangkan medali emas, dan AS mengambil tempat kedua. Di semifinal bola basket Olimpiade 1988, Uni Soviet bertemu kembali dengan AS. Soviet mencetak gol setelah peluit akhir, dan itu masih dihitung. Tahun itu, tim Soviet memenangkan medali emas lagi. Dari peristiwa ini, tim bola basket AS tidak cocok dengan Soviet. Feng Yu memandang Kirilenko dan tersenyum. Kirilenko bangga, senyumnya yang angkuh menghilang. Feng Yu telah memberitahu dia dan ayahnya tentang disintegrasi Uni Soviet. Bulan lalu, Yeltsin telah mengumumkan bahwa Rusia akan meninggalkan Uni Soviet dan ini adalah negara keempat yang telah meninggalkan Uni Soviet tahun ini.
Apa yang dilakukan Uni Soviet hancur, maka akan ada tim bola basket Rusia yang tersisa. Bisakah tim ini memenangkan AS? Masa kejayaan Uni Soviet akan segera berakhir. Kirilenko kehilangan minatnya ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi. Feng Yu tiba-tiba berkata, "Kamu pikir olahraga kamu sangat bagus. Kenapa tidak kita mainkan pingpong besok? Saya akan memberi Anda 5 poin." Sebenarnya, Feng Yu hanya begitu-begitu di pingpong, tetapi Feng Yu tahu bahwa Kirilenko tidak akan menerima tantangan. Itu karena sebagian besar orang di dunia berpikir bahwa orang Cina adalah orang nomor satu di dunia di pingpong, dan setiap orang Cina tahu cara bermain pingpong. Sama seperti setiap orang Cina yang mengenal kungfu. Kirilenko segera memikirkan betapa hebatnya orang Cina di pingpong, dan dia tidak tahu bagaimana cara memainkan pingpong sama sekali. Kalau begitu mari kita lupakan olahraga besok. Jika Anda tertarik, kami bisa pergi dan mengendarai tank untuk bersenang-senang. Mengendarai tank. Feng Yu harus mengakui bahwa dia sangat tertarik mengendarai tank. Dia mungkin bisa menembakkan beberapa senjata api di Cina, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk mengendarai tank. Baik, lalu besok kita akan pergi dan mengendarai beberapa tank. Bisakah saya memecat juga? Kirilenko hampir melompat, jangan pikirkan itu. Bahkan saya tidak bisa melakukan itu. Yang paling bisa saya lakukan adalah membiarkan Anda masuk ke tangki dan mengendarainya. Anda tidak dapat melakukan hal lain. Api dari tank. Dengan keterampilan menembak Anda akan membunuh semua orang di sana. Feng Yu merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa menembak dari tangki tetapi masih menarik untuk mengoperasikan sebuah tangki. Dia ingin mengambil gambar juga. Keesokan harinya, Feng Yu bangun pagi-pagi dan mengetuk pintu Kirilenko. "Saudara Ki, jam berapa kita akan menggerakkan tank?" Kirilenko memandang Feng Yu tanpa daya. "Baru jam 7 pagi." 10 menit kemudian, Kirilenko menghubungi sopirnya. Dia menyesal menyarankan tank ke Feng Yu. Feng Yu kecewa ketika melihat tank-tank itu. Tank-tank itu tidak terlalu canggih, dan ketika dia memasuki tangki, itu pengap dan sempit. Itu tidak seperti apa yang dilihatnya di TV. Tank Uni Soviet sama sekali tidak maju. Tetapi Uni Soviet memiliki jumlah tank paling banyak. Itu kuantitas daripada kualitas. Tank-tank Jerman adalah yang paling canggih dan teknologi mereka adalah yang terbaik di dunia. Tapi itu juga alasan mengapa tank mereka berhenti bergerak dengan sedikit kerusakan. Di sisi lain, tank-tank Uni Soviet kokoh dan dapat beradaptasi dengan semua jenis medan yang keras. Ini jarang mengalami kegagalan fungsi tetapi masih kehilangan ke AS pada perlindungan tentara di tank. Feng Yu kehilangan minat setelah mengendarai tangki untuk sementara waktu. Tangki ini terlalu tua, dan rasanya seperti mengendarai traktor. Hanya ada 2 level untuk mengendalikan tank. Di mana setirnya? Feng Yu juga tidak diizinkan untuk mengambil gambar di dalam tangki, tetapi ia diizinkan untuk mengambil gambar di luar. Tangki ini digunakan untuk tujuan pelatihan, dan sebagian besar teknologi sudah usang. Meski begitu, Kirilenko tidak berani membiarkan orang asing mengambil gambar di dalam tangki. Sore harinya, mereka kembali ke hotel. Feng Yu meminta untuk menerbangkan pesawat atau helikopter tetapi ditolak oleh Kirilenko. Saya akan membeli pesawat dan helikopter saya sendiri di masa depan, dan saya akan menerbangkannya sendiri." Setelah makan malam, Kirilenko memberitahu Feng Yu bahwa dia dan Broderke akan membawa Feng Yu untuk bertemu dengan manajer cabang Ukraina Bank Soviet. Dia menyuruh Feng Yu untuk tidak banyak bicara dan membiarkannya berbicara. Bab 242. Kirilenko ingin membantu Feng Yu mendapatkan pinjaman di Ukraina, tetapi ia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan saudara Ke. Tapi Feng Yu bisa melihat ketulusan Kirilenko. Saudara Ke tidak senang dengan penolakan Feng Yu, tetapi dia tidak cocok dengan Feng Yu. Mungkin Kirilenko telah berbicara dengannya.
Feng Yu berpikir pertemuan dengan manajer bank Ukraina akan dilakukan di bank, tetapi saudara Ke mengatur agar manajer pergi ke kediamannya. Feng, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah manajer cabang Ukraina Bank Soviet, Ten Kovsky, ini Ten Feng, dari Tiongkok. Dia adalah teman baik saya. Bapak, Feng, senang bertemu denganmu. Tuan Kovsky tidak terkejut dengan usia Feng Yu. Dia telah bertemu banyak generasi kedua di Uni Soviet. Dia berpikir bahwa Feng Yu juga salah satu dari mereka dari Tiongkok. Bapak, Kovsky, bagaimana kabarmu? Saya sering mendengar mereka berbicara tentang Anda, dan akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Menyanjung Feng Yu tidak berpengaruh pada Tuan Kovsky, dan Tuan Kovsky bertanya, saya mendengar bahwa Tuan Feng ingin mendapatkan pinjaman dari cabang Ukraina kami. Berapa banyak yang Anda butuhkan dan apa yang akan Anda gunakan sebagai jaminan? Atau, apakah Anda memiliki penjamin? Ada dua jenis pinjaman. Satu tipe menggunakan agunan, dan tipe lain mendapatkan penjamin. Tentu saja, bank-bank juga memiliki pinjaman tanpa jaminan. Sebagai contoh, Citibank Hong Kong telah memberi putra Superman Lee pinjaman tanpa jaminan sebesar 1 miliar dolar Hong Kong. Jaminannya hanya aset bernilai kurang dari 100 juta, dan ia tidak memiliki penjamin. Tetapi Citibank masih menyetujui pinjaman itu. Bank tidak khawatir bahwa pihak lain akan default pembayaran. Itu karena ayahnya, Superman Lee. Ayahnya tidak akan pernah membiarkan putranya digugat dan juga karena reputasinya. Karena Citibank dapat menyetujui, seharusnya tidak ada masalah di Uni Soviet yang rusak. Bapak Kovsky, saya ingin mengambil pinjaman 100 juta rubel. Pak Kovsky terkejut. Dia memandang Feng Yu dan kemudian Brother Ke. Dia datang ke sini karena saudara Ke. Dia berpikir bahwa teman Brother Ke akan mendapat paling banyak beberapa juta pinjaman rubel. Dia tidak pernah menyangka pria China ini ingin meminjamkan begitu banyak uang 100 juta rubel. Apa yang ingin dia lakukan? Jika bukan karena saudara Ke, dia akan keluar dari kamar. Apakah dia bahkan tahu berapa 100 juta rubel? Apa yang akan Anda gunakan sebagai jaminan? Kovsky mengerutkan kening. Feng Yu mengeluarkan beberapa dokumen yang disiapkannya. Itu adalah fotokopi. Salinan asli telah digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari ICBC di Bing City. Beberapa dokumen itu dalam bahasa Rusia, dan Kovsky bisa memahaminya tetapi tidak untuk mereka yang berbahasa Mandarin. Dia hanya bisa melihat angka-angkanya. Sebanyak 180 juta. Orang ini punya banyak aset, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan pinjaman 100 juta. Tunggu, bisakah angka ini pada dokumen China di RMB? Jika hanya 180 juta RMB, maka itu hanya akan menjadi sekitar 30 juta rubel. Jauh dari 100 juta rubel. Biasanya, bank hanya menyetujui pinjaman dengan jumlah yang lebih rendah dari jaminan. Mereka perlu memperhitungkan depresiasi aset. Untuk aset senilai 30 juta rubel, pinjaman tertinggi yang bisa ia berikan hanya 30 juta rubel. Ini yang paling bisa dia setujui, dan Feng Yu ini menginginkan 100 juta rubel. Berapa nilai aset Anda di rubel? Berdasarkan nilai tukar saat ini, sekitar 30 juta rubel. Jawab Feng Yu. Tuan Kovsky berdiri dan berkata, saya pikir Anda semua telah mendekati orang yang salah. Aset senilai 30 juta rubel dan tanpa penjamin, tidak bisa mendapatkan pinjaman 100 juta rubel. Meskipun saudara Ke memiliki pengaruh di Ukraina, pengaruhnya tidak bernilai 70 juta rubel. Selanjutnya, saudara Ke tidak menyebutkan bahwa dia akan menjadi penjamin. Tanpa penjamin dan begitu sedikit aset, Kovsky tidak akan pernah menyetujui pinjaman ini untuk orang Cina. Bapak Kovsky, jangan cepat-cepat menolak kami. Lihatlah dokumen ini. Ini menyatakan 180 juta di atasnya. Jika orang yang meninjau dokumen ini menutup sebelah mata, maka pinjaman ini akan disetujui.
Apa maksudmu? Tuan Kovski sangat marah. Kirilenko membuka telapak tangannya dan berkata, Kovski, jika Anda membantu kami, saya dapat memutuskan untuk Feng. Dia akan menyetor 500.000 rubel di akun luar negeri Anda. Ini 500.000 rubel berapa penghasilan Anda setahun? Kovski adalah manajer cabang Ukraina, dan gaji tahunannya hanya sekitar 10.000 rubel. 500.000 rubel setara dengan upahnya selama 5 tahun. Melihat keraguan Tuan Kovski, Kirilenko melanjutkan, saya dapat mengatur seseorang menjadi penjaminnya, dan saya berjanji kepada Anda bahwa ia akan membayar kembali pinjaman tepat waktu. Tuan Kovski, apakah kamu tidak percaya dengan saudara Ke dan aku? 500.000 rubel terlalu sedikit. Anda semua mendapatkan 70 juta lebih dari batas, dan Anda hanya memberi saya sangat sedikit. Saya ingin 7 juta rubel. Sebelum Pak Kovski datang ke sini, ia tahu bahwa pasti ada masalah dengan pinjaman ini. Jika tidak, mengapa mereka mengundangnya? Mereka bisa langsung ke bank. Namun dia tidak pernah berharap jumlah pinjaman begitu besar. Dia merasa risikonya terlalu besar dan dia ingin lebih banyak uang. Feng Yu tidak mengatakan apa-apa. Kirilenko melanjutkan, Kovski, bukankah menurut Anda 7 juta rubel terlalu banyak? Kami tidak hanya merawat Anda sendirian. 1 juta rubel. Itu akan cukup bagimu untuk menikmati selama sisa hidupmu. Feng Yu berpikir dalam hatinya bahwa jika Tuan Kovski mengubah 1 juta rubel menjadi USD, ia akan dapat pensiun dengan nyaman. Tetapi jika dia menyimpan uang itu sebagai rubel, maka 1 juta tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Setidaknya 5 juta. Hanya 1 juta. Anda memiliki risiko, dan kami juga memiliki risiko. Saya pikir 1 juta rubel adalah jumlah yang wajar. Anda tidak harus serakah. Tetapi jika Anda dapat menyetujui kondisi saya dapat menaikkan jumlahnya lebih tinggi. Kirilenko menunjukkan jari telunjuknya. Kondisi apa? Teman saya Feng ingin masa pinjaman menjadi 8 tahun dan bunga selama 8 tahun akan dilunasi bersama dengan jumlah pinjaman pada akhirnya jika 8 tahun. Maksud kamu apa? Anda ingin menahan pembayaran bunga sampai tahun ke-8. Mustahil, ini jumlah yang cukup besar, dan bunga harus ditunda hingga tahun ke-8. Risikonya akan tinggi. Anda dapat membebankan bunga lebih tinggi, dan saya akan memberi Anda 2 juta rubel. Dengarkan baik-baik, ini 2 juta rubel. Setelah kami mendapatkan uang, kami akan menyetor ke akun Anda. Aku tidak bisa melakukan ini. Itu melanggar peraturan. 3 juta rubel. Ini adalah tawaran tertinggi saya. Anda harus tahu bahwa cabang Ukraina bukan satu-satunya bank di Uni Soviet. Kirilenko terus membujuknya. Tangan Pak Kovski, yang memegang cerutu bergetar. Dia ragu-ragu. 3 juta rubel akan memberi istri dan anak-anaknya kehidupan yang lebih baik. Jika dia masih manajer cabang Ukraina dan tidak ada yang tahu tentang pinjaman ini. Dia juga bisa mendapatkan kambing hitam jika ada yang tahu. Dia bisa mengendalikan risikonya. Feng Yu menunggu dengan sabar untuk jawabannya. Dia mempercayai Kirilenko. Kirilenko lebih akrab dengan tingkat pasar suap Uni Soviet daripada dia. Kovski mematikan cerutunya dan duduk tegak. 8 tahun tidak mungkin. Yang paling bisa saya janjikan kepada Anda adalah 6 tahun. Kirilenko menoleh ke Feng Yu. Feng Yu mengangguk. Baik, 6 tahun. Tapi pinjaman itu harus disetujui dalam 1 bulan, kata Kirilenko. Jika Anda bisa mendapatkan penjamin yang sesuai, saya berjanji pinjaman akan disetujui dalam waktu 1 minggu. Bab 243. Kovski cepat, dan pada hari ketiga, Feng Yu menandatangani perjanjian pinjaman untuk 100 juta rubel. Dia akan membayar jumlah pinjaman bersama dengan bunga yang terjadi pada tahun ke-6. Tingkat bunga 13% per tahun, dan dihitung dengan bunga sederhana. Feng Yu memberi Kovski 3 juta rubel seperti yang dijanjikan, dan dia juga memberi Broder ke 1 juta rubel atas bantuannya.
Meskipun periode pinjaman lebih pendek dari yang dia inginkan, Feng Yu masih bisa menerimanya. Bunga juga lebih rendah dari yang dia harapkan. Uang itu ditransfer ke rekening Bank Feng Yu Hong Kong, dan ia segera mentransfer uang itu ke berbagai pihak. Kakak Qi, aku bisa menerima minat yang lebih tinggi. Anda tidak perlu menawar tingkat bunga. Feng Yu ingin memberikan potongan harga yang lebih rendah, dan menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk membujuk manajer bank untuk menyetujui pinjaman. Kirilenko setuju. Akan lebih mudah baginya untuk bernegosiasi dengan manajer bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Hari ini, mereka akan bertemu dengan manajer cabang Belarusia. Feng Yu ingin efisiensi. Dia ingin melunasi pinjaman dalam waktu singkat. Dalam waktu beberapa bulan, akan ada perubahan nilai tukar rubel. Nilai tukar untuk rubel terhadap dolar akan terdepresiasi dari 0,61 menjadi 1,81. Akan ada lebih banyak penyusutan nanti. Dengan bantuan Kirilenko, Feng Yu meminjamkan total 300 juta rubel dari 3 bank Soviet. Total rabat berjumlah 11 juta rubel. Rabat mungkin tinggi, tetapi dibandingkan dengan keuntungan Feng Yu, itu adalah kacang. Feng, kamu ingin terus mendapatkan pinjaman. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak pinjaman dari bank-bank negara sekutu. Tetapi jumlah pinjaman tidak akan terlalu tinggi. Kita masih bisa mendapat pinjaman lagi. Brother Qi, bahkan jika jumlah pinjaman hanya 10 juta rubel, saya juga akan meminjamkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Feng Yu ingin memanfaatkannya sepenuhnya. Kirilenko bingung. Mengapa Feng Yu menginginkan begitu banyak pinjaman? Suku bunga semakin tinggi dan lebih tinggi, dan Feng Yu tidak peduli. Untuk apa dia berinvestasi? Apakah keuntungan akan menutupi bunga dari pinjaman? Kirilenko bertanya pada Feng Yu setelah pinjaman bank ketiga disetujui. Feng Yu juga menunggu Kirilenko untuk memintanya. Dia ingin membawa Kirilenko. Jika semuanya berjalan lancar, ia ingin berinvestasi dalam sumber daya alam bersama Kirilenko. Mustahil memiliki tambang atau ladang minyak di Uni Soviet tanpa dukungan kuat. Pada Februari tahun depan, Perang Teluk akan dimulai, dan harga minyak mentah akan turun. Itu akan menjadi waktu bagi Feng Yu untuk membeli beberapa ladang minyak. Juga, rubel akan terdepresiasi secara drastis. Bahkan jika dia menandatangani perjanjian untuk membeli ladang minyak sekarang, dia bisa melakukan pembayaran beberapa saat kemudian. Dalam waktu beberapa bulan, rubel akan terdepresiasi lebih dari 3 kali dan ladang minyak akan menjadi tanah dengan harga murah. Saudara Qi, apakah Anda ingat saya katakan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang? Jika Uni Soviet hancur, menurut Anda apa yang akan terjadi pada rubel? Rubel. Apa yang bisa terjadi pada rubel? Setelah disintegrasi, beberapa negara mungkin mengeluarkan mata uang mereka sendiri, tetapi rubel masih akan menjadi mata uang utama. Kirilenko tidak memikirkan hal ini sama sekali. Saudara Qi, lihat, orang-orang negara Anda membeli komoditas menggunakan tiket makanan. Cina dulu juga seperti ini. Tetapi setelah kita membuka ekonomi, kita tidak menggunakan tiket makanan. Kami menggunakan RMB untuk membeli barang-barang yang kami inginkan. Ini akan membuat harga komoditas naik, kan? Kenaikan harga itu normal. Ada apa? Tanya Kirilenko. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kirilenko tidak mengerti ekonomi sama sekali. Ketika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik, dan akan ada inflasi, yang akan menyebabkan mata uang terdepresiasi. Sekarang, Uni Soviet lemah dalam mengatur bank asing. Banyak bank besar dari Eropa telah berkembang ke Uni Soviet. Bank-bank ini menggunakan metode curang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan Uni Soviet. Dengan cara ini, Uni Soviet harus mencetak lebih banyak uang dan meningkatkan inflasi. Saudara Qi, apakah Anda pernah memikirkan mengapa bank-bank asing itu mengambil pinjaman dari bank-bank Uni Soviet? Apakah Anda masih ingat ketika kita berbicara dengan manajer cabang Bank Belarusia, Ten?
Chef memberitahu kami bahwa beberapa bank asing telah meminjam sejumlah besar dari banknya untuk beberapa proyek. Apakah Anda pikir proyek itu nyata? Tentu saja tidak. Mereka ingin mengembangkan real estate di Uni Soviet. Kami, Soviet, semua memiliki properti kami sendiri dan mengapa kami membutuhkan begitu banyak rumah? Kata Kirilenko dengan bangga. Ketika dia mendengar ini dari brand manajer Bank Belarusia, dia berpikir bahwa bank-bank asing itu idiot. Jika Anda ingin membangun rumah, Anda harus bisa mendapatkan pembeli terlebih dahulu sebelum Anda bisa mendapatkan uang. Tidak ada kekurangan rumah di Uni Soviet. Orang-orang itu idiot. Manajer Bank Soviet adalah idiot sejati. Proyek-proyek itu palsu, dan tujuan utama mereka adalah mendapatkan pinjaman. Mungkin manajer bank itu tahu tentang ini, tetapi mereka hanya menyetujui pinjaman untuk mendapatkan potongan harga. Mengapa Feng Yu mengatakan bahwa Kirilenko dapat memperoleh tambang dan ladang minyak itu? Itu karena Uni Soviet juga merestrukturisasi perusahaan milik negara menjadi kepemilikan saham. Pemerintah menerbitkan saham kepada karyawan perusahaan milik negara. Rata-rata, setiap karyawan bisa mendapatkan aset senilai sekitar 10.000 hingga 20.000 rubel. Berdasarkan nilai tukar saat ini, itu bukan jumlah yang kecil. Soviet menjadi lebih makmur, tetapi kondisi kehidupan mereka tidak membaik. Ada kekurangan komoditas. Mereka hanya bisa menyimpan uang mereka di bank. Tetapi bank mana yang akan mereka gunakan? Bunga bank asing lebih tinggi dan memiliki layanan yang lebih baik. Ada juga kopi dan teh gratis di cabang mereka. Jadi, sebagian besar Soviet menyimpan uang mereka di bank-bank asing dan bank-bank lokal mereka tidak akan punya cukup uang untuk meminjamkan bank-bank asing. Solusi Uni Soviet adalah mencetak lebih banyak uang yang mengakibatkan inflasi. Saudara Ki, apakah Anda berpikir bahwa bank-bank asing itu idiot? Sebagian besar Soviet telah menyimpan uang mereka di bank asing, dan ketika mencapai jumlah tertentu, itu akan mempengaruhi harga komoditas Uni Soviet. Sekarang, Uni Soviet adalah ekonomi pasar, dan akan lebih mudah bagi bank-bank itu untuk menaikkan harga komoditas dan mendepresiasi rubel. Apa? Rubel akan terdepresiasi. Kirilenko tidak senang ketika mendengar ini. Mengapa rubel akan terdepresiasi? Betul. Baju yang harganya 10 rubel akan dijual seharga 20 rubel, karena ekonomi pasar, tempat penawar tertinggi menang. Tapi baju itu masih sama. Jika Anda memikirkannya, rubel telah terdepresiasi 50%. Ini akan menyebabkan inflasi. Anda tahu apa itu inflasi? Kirilenko menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apa itu inflasi? Feng Yu menghela nafas. Sulit dijelaskan kepada seseorang yang bahkan tidak tahu dasar-dasar ekonomi. Ngomong-ngomong, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa rubel akan segera terdepresiasi dan akan terdepresiasi banyak. Saya akan menukar rubel dari pinjaman ke USD, RMB atau yen. Setelah rubel terdepresiasi, saya akan mengubah mata uang kembali ke rubel. Dengan cara ini, saya akan mendapat penghasilan. Kamu mengerti sekarang. Itu sebabnya kamu mengambil pinjaman sekarang. Saya masih bertanya-tanya mengapa Anda ingin membayar bunga dengan jumlah pokok bersama di akhir periode pinjaman. Katakan padaku, seberapa serius rubel akan terdepresiasi. Kirilenko akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Yu. Jika Anda mempercayai saya, maka gunakan koneksi Anda untuk mendapatkan pinjaman juga. Saya menjamin bahwa dalam 3 bulan, rubel akan terdepresiasi seperti orang gila. Anda akan mendapat untung setidaknya 2 kali lipat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.